Halo teman-teman semua, saya Tiara dan di sini ada Bang Yopin. Selamat datang di Visip Out Loud. Hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah momentum yang bermakna, di mana kita akan mendengar, belajar, dan kemudian bertindak. Episode kali ini bertemakan melawan dari Mahakam bersama aksi Kamisan Kaltim. Sebagai mahasiswa FISIP yang mempunyai tanggung jawab sosial, pembahasan hari ini menjadi bentuk kecil perpanjangan suara teruntuk mereka yang tertindas dan menjadi bagian dari gerakan untuk perubahan itu sendiri. Yang mana narasumber kita kali ini bagian dari gerakan itu sendiri, teman-teman. Selamat datang dan terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk Kak Yopin. Mungkin kakak bisa perkenalkan sedikit nih tentang diri kakak dan latar belakang kakak ataupun tentang kegiatannya belakangan ini ya, kesibukannya belakangan ini. Oke teman-teman, berarti kenalan ini ya. Iya. Oke, aku Opin ya. Opin Pratama sih sebenarnya, tapi sering dipanggil Opin, gitu kan, Opin. Aku FISIP juga, Ilkom 2017 gitu. Cuman untuk saat ini aku masih sedang menggeluti usaha ya, kuliner gitu sih, dan fokus ngurus kamisan gitu. Itu sih. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasannya aja Kak ya. Iya. Di awal banget nih ada pertanyaan, mungkin bagaimana awal mula gerakan aksi Kamisan Kaltim itu sendiri Kak, dan apa yang memicu para aktivis untuk turun ke jalan dan melakukan aksi secara rutin. Kemudian dan isu-isu spesifik apa sih yang menjadi fokus perjuangan kalian di aksi Kamisan itu sendiri? Apakah mengenai konflik lahan, perusahaan lingkungan, ketimpangan ekonomi, atau kombinasi dari itu semua? Oke, jadi kalau aksi Kamisan sebenarnya itu adalah gerakan nasional ya, se-Indonesia di Jakarta tahun 2007 ya. Jadi teman-teman aktivis perempuan dan juga keluarga korban, baik itu keluarga 65, kemudian Tanjung Priuk dan 98 khususnya, itu kemudian membentuk gerakan namanya Aksi Kamisan. Nah, salah satu pionir dari itu kita mengenalnya Ibu Sumarsi Maria. Itu ibu dari anak korban Semanggi 1, kawan Wawan kita mengenalnya. Sama ada juga Ibu Suciwati Munir, istrinya Munir. Kemudian Pak Bejo Untung ya, itu korban tahun 65 gitu. Kemudian kalau di Kaltim sendiri sebenarnya aksi Kamisan itu sudah 8 tahun ini, dari 2017. Jadi saat itu teman-teman dari Kaltim itu salah satunya Bang Ocha ya, itu ke Jakarta untuk ikut konsernya Efek Rumah Kaca di Jakarta. Kemudian Bang Ocha ini ketemu sama Bu Sumarsi. Beliau bilang, "Bu, kami mau bentuk aksi Kamisan juga di Kalimantan Timur." Terus Ibu Sumarsi bilang, "Silakan, yang penting kita berbicara mengenai keadilan dan HAM, maka bentuklah di mana-mana." Dan alhamdulillah Kalimantan Timur itu adalah kota ketiga yang dibentuk di Indonesia, dan hari ini itu sudah sekitar 70 kota di Indonesia aksi Kamisan itu. Kemudian untuk isu-isunya sih sebenarnya banyak hal ya, tapi kalau pada dasarnya kita mengambil isunya itu isu-isu hak asasi manusia ya, HAM. Cuman kalau di Kaltim sendiri kita dalam setiap minggunya mengambil tema itu yang bermacam-macam, baik itu isu-isu lingkungan, isu-isu kebijakan daerah, kemudian isu-isu krisis iklim, krisis konflik agraria, masyarakat adat, dan masih banyak lagi lah, sesuai kebutuhan dan kondisi kita di daerah Kalimantan Timur gitu. Itu sih. Ya, mungkin kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya ya Kak. Dalam perjalanan aksi Kamisan Kaltim nih, tentunya kan ada tantangan yang pernah dihadapi sama kalian. Bagaimana respon dari pemerintah daerah tentang aksi Kamisan tiap Kamis ini yang kalian lakukan? Bagaimana pula dampak dari gerakan ini terhadap kesadaran masyarakat lokal gitu kan? Apakah ada perubahan nyata yang terlihat atau masih banyak hambatan yang perlu diatasi? Terus bagaimana juga Anda melihat peran strategis pada mahasiswa FISIP dan mahasiswa secara umum sama aksi Kamisan Kaltim ini? Oke. Jadi kalau situasi di Kaltim ya, kalau melihat respon pemerintah itu tentu begitu-begitu saja ya. Dulu kalau di zaman Isra Nur itu malah dia cuman bilang bahwa saya memberikan panggung dan waktu untuk mereka ngobrol aja, ngomong di depan gitu di kantor gubernur. Jadi nggak ada respon yang bagaimana seperti biasalah, karena pejabat kita itu kan sifatnya
dia masuk telinga kanan keluar kiri gitu, dan cenderung untuk menutup mata sih sebenarnya. Cuman untuk tantangan kita sendiri sih di Kalimantan Timur ya, khususnya aksi Kamisan, itu banyak hal kita udah sering dibubarkan paksa, kita udah sering disuruh pulang, didorong, kemudian diintervensi, diteror, bahkan ya berbagai macam cara ya untuk memberangus gerakan kita di Kaltim. Kita bilang bahwa aksi Kamisan itu akan terus berdiri gitu. Kenapa? Karena selagi pelanggaran HAM itu masih ada dan pemerintah masih diam, ya kita masih tetap berdiri gitu. Nggak ada alasan untuk diam gitu, dan nggak ada alasan untuk bubar. Palingan kalau kita dibubarkan di sore itu, ya udah minggu depan kita ketemu lagi di hari Kamis. Jadi kita kuat-kuatan aja. Siapa yang paling konsisten, siapa yang bisa bertahan gitu. Gitu aja sih. Untuk kemudian masalah dampak sosial ya ke masyarakat khususnya di Kalimantan Timur. Sejauh ini sih sebenarnya kalau aksi Kamisan Kaltim yang sudah 18 tahun di Indonesia berdiri, dampak sosialnya sih sebenarnya banyak hal. Pertama misalnya nggak bisa kita pungkiri bahwa solidaritas itu terbentuk di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah-tengah hegemoni pemerintah yang sangat besar, ya kita nggak punya kekuatan, hanya solidaritas gitu. Dan itu terbukti solidaritas itu di mana-mana gitu. Misalnya semua orang sudah peka dengan kondisi saat ini, dan pasti kalau berbicara mengenai demokrasi, kebebasan, HAM, itu pasti masih ada nih teman-teman Kamisan yang masih berjuang ngomongin masalah HAM, ngomongin masalah pelanggaran yang dilakukan negara yang tidak diselesaikan oleh pemerintah itu timbul. Bahkan di beberapa konser-konser besar di Jakarta, di Bandung misalnya, di Yogyakarta, itu bahkan ada selipan-selipan campaign tentang tentang bagaimana menuntaskan pelanggaran HAM itu. Ada beberapa band-band yang dia konsisten membuat lagu untuk perlawanan, misalnya Face ya, Hindia misalnya, Efek Rumah Kaca, Ihsan Skuter, dan masih banyak lagi gitu, Iwan Fals gitu. Terus kalau misal bicara masalah FISIP, sebenarnya kalau sejarahnya juga ya, sebelum terbentuknya aksi Kamisan Kaltim yang terafiliasi di Jakarta di 2016, 15, 14 itu, teman-teman di FISIP itu sudah menginisiasi Kamisan juga, kolektif aksi Kamisan Kaltim, tapi belum terafiliasi di Jakarta saat itu. Dan kupikir nggak ada alasan ya teman-teman FISIP untuk tidak tergabung di situ, karena FISIP itu nggak punya lab kayak kedokteran misalnya. FISIP nggak punya kantor buat magang misalnya, atau untuk praktek. Kita FISIP di lapangan gitu, harus paham situasi, harus tahu kondisi masyarakat kita gitu. Dan kupikir Kamisan Kaltim telah menjadi wadah buat teman-teman FISIP sejauh ini gitu, untuk mengekspresikan diri, untuk belajar mengasah kritis dan sebagainya gitu. Kalau boleh tahu nih, aksi kita di Kalimantan apa pernah sampai buat gejolak gitu Kak, sampai ke pusat sana, sama seperti teman-teman yang di Jakarta? Sejauh ini sih sebenarnya kalau gejolak-gejolak itu palingan kita pantikan di daerah itu kan memang semestinya hidup ya, untuk kemudian mendorong aksi eksalasi gerakan di nasional gitu. Sejauh ini kita palingan menginisiasi beberapa konsolidasi dan juga aksi-aksi besar di Kalimantan Timur. Misalnya di 2019, 2020 itu salah satu inisiatornya adalah aksi Kamisan Kaltim juga, yang kemudian menggalang dukungan ke teman-teman mahasiswa, kemudian perempuan, buruh, dan juga tentunya masyarakat pada umumnya gitu. Dan menurut Kakak nih, melihat kondisi negara kita yang presiden terpilihnya itu secara ya rumornya ya, nggak tahu benar atau enggak, katanya memang dia pelanggar HAM pada saat itu kan, salah satu anggota atau regu Timawar pada saat itu ya, yang sekarang malah menjabat jadi presiden Indonesia. Dan melihat juga aksi Kamisan Kaltim yang terusnya di seluruh Indonesia ya, yang mungkin masih gitu-gitu aja ini, belum tahu titik terangnya itu gimana sih cara kalian untuk tahu ini kapan selesainya, ini kapan nemu titik terangnya, ini kapan dapat keadilannya tuh kapan gitu Kak, mau sampai kapan gitu? Oke. Itu sebenarnya salah satu titik terendah kita ya di gerakan nasional, bahkan di daerah juga sebenarnya, karena kita dipimpin oleh presiden yang
pelanggar HAM. Itu bukan rumor lagi tapi memang benar gitu. Kenapa? Karena di periode 97-98 kebetulan Soeharto menjadi Danjen Kopassus. Danjen Kopassus yang kemudian membentuk tim namanya tim Mawar. Nah, tugas tim Mawar itu tuh apa? Untuk membungkam, menculik, menghilangkan paksa orang-orang yang kemudian melawan rezim saat itu. Nah, bahkan sebenarnya Prabowo pernah dipanggil untuk diadili, cuman beliaunya kaburnya kemana, ke Yordania gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya jejak-jejak yang semestinya membawa Prabowo ke meja hijau ya, khususnya di pengadilan ad hoc gitu. Jadi sangat miris ya, dan sangat lucu juga sih sebenarnya kita dipimpin oleh pelanggar HAM gitu. Nah, itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena memang kita di sini berdiri sebagai BEM-FISIP ya Kak. Kita sendiri juga udah sering ikut aksi Kamisan Kaltim, atau sering buat gejolak-gejolak di dalam kampus kita sendiri tuh, misalnya kayak Kobaran Cipta Sungkawa. Itu kan salah satu cara kita untuk tetap merawat ingatan dan merawat luka terhadap tragedi-tragedi yang pernah terjadi di tahun-tahun kepemimpinan Soeharto gitu kan. Nah, menurut Kakak nih, melihat peran kita sebagai mahasiswa FISIP, terkhususnya BEM-FISIP dalam gerakan HAM dan advokasi sosial, mungkin Kakak bisa ngasih langkah-langkah nggak yang sesuai, yang selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan untuk tetap berdiri sebagai perpanjangan suara untuk korban-korban, atau langkah yang kita wujudkan untuk keadilan di Kaltim gitu. Oke. Jadi gue pikir sejauh ini ya BEM-FISIP salah satu jadi motor penggerak lah di gerakan di Kalimantan Timur gitu, dan sangat disayangkan kalau semisal teman-teman FISIP kemudian tidak berada di garis perlawanan itu gitu. Itu kenapa? Jangan sampai kita, kalau Ernest Mendel bilang, seorang Marxis ya, dia bilang katanya salah satu problem mahasiswa itu adalah dia orangnya yang gerakan mahasiswa ya, dia kecenderungannya untuk jadi aktivisme, itu pertama. Yang kedua, kecenderungan menjadi spontanitas gitu, dan itu nggak boleh hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah mahasiswa, khususnya BEM-FISIP ya gitu. Kemudian yang kedua, ya tadi yang saya bilang bahwa kita FISIP itu nggak punya lab untuk praktek, misalnya kayak kedokteran, farmasi gitu. FISIP ya di lapangan gitu, harus tahu situasi dan kondisi di masyarakat gitu. Bagaimana teman-teman melakukan advokasi, misalnya ketika ada penggusuran di wilayah Sungai Karangmumus misalnya, ada penggusuran di wilayah tepian misalnya, dan beberapa pedagang-pedagang lainnya gitu. Nah, aku pikir di situ tempatnya teman-teman FISIP untuk kemudian bisa turun gitu. Nah, gitu. Jangan sampai tiba-tiba viral mahasiswa FISIP sedang foto bersama dengan Kapolri misalnya, atau Polda misalnya. Itu kan hal-hal yang lucu ya gitu. Kok teman-teman mahasiswa FISIP yang semestinya berada di lapangan, di garda terbelakangnya, terdepannya lah rakyat, tapi berada di garis-garis elit misalnya, atau di garis-garis aparat misalnya gitu. Itu sih. Iya, kalau kayak gitu kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Yopin. Keren banget narasumber kita satu ini. Mungkin buat Kak Yopin sendiri ada kata-kata penutup untuk kegiatan closing kita hari statement ini. gitu. Iya, Okay. closing statement. Palingan sebenarnya kita palingan yang sering saya sampaikan sama teman-teman itu sebenarnya paling tidak kita harus tetap berdiri gitu, berdirinya di garis perlawanan itu, di garis rakyat misalnya. Jangan sampai kita berada di garis-garis elit misalnya, kita berada di garis-garis atau berada di posisi strategis di pemerintahan misalnya, atau di berkolaborasi dengan aparat misalnya. Karena pada dasarnya ketika dia aparat, maka dia orang yang akan cenderung melakukan pelanggaran HAM gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, yang harus kita lakukan adalah memupuk rasa solidaritas untuk melawan segala penindasan dan kesewenang-wenangan pemerintah. Terima kasih. Oke, sekali lagi dengan tema melawan dari Mahakam Bersama Aksi Kamisan Kaltim, kita diingatkan bahwa keadilan bukan milik individu atau kelompok kecil, bahwa keadilan itu tanggung jawab bersama. Dan dari Mahakam, dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kaltim,
perjuangan itu dimulai. Mari kita juga jangan pernah berhenti bertanya keadilan untuk siapa, perubahan demi apa, dan yang terpenting apa langkah kita minggu depan. Atas nama BMPC khususnya Kementerian Kajian dan Aksi Strategis, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara hari ini memberikan energi baru dan komitmen yang lebih kuat dalam perjuangan bersama untuk keadilan sosial. Sekian dari saya dan sekian juga dari Visit Out Loud. Saya ucapkan terima kasih.